It's a Nusantara where legends are born. Hadir menghebohkan jagat maya, hingga mulai berisik di kandang lawan. Itulah fans Garuda ketika away. Gak kenal tempat, gak kenal waktu, tapi tetap menghormati tuan rumah. Menjadi sebuah identitas penggemar sepak bola tanah air dimanapun berada. Di Jepang, fenomena ini sedang terjadi invasi besar-besaran menghampiri kota Osaka yang menggelar laga Indonesia versus Jepang. Liputan media Jepang jelas nggak terhitung jumlahnya. Tapi yang menarik adalah media-media internasional juga mulai tertarik magnet Garuda, sorotan berdatangan. Dan tidak hanya dari media, YouTuber lokal Jepang hingga dari belahan benua lain pun berdatangan. Bukannya mau meliput fans tuan rumah Jepang, mereka malah melakukan challenge ke para Garuda lovers. Sesuatu yang sangat langka terjadi di Asia, di mana fans tamu lebih dicari daripada tuan rumah itu sendiri. Dan inilah berbagai cerita keseruan dan suasana supporter Garuda bersama YouTuber hingga media internasional di Osaka, Jepang. Sebagai tim tamu, sebuah skuad biasanya akan disambut dengan standar yang wajar. Tak lebih, tak kurang, kebanyakan hanya dari supporter setia yang datang langsung memberikan dukungan. Tapi fans Garuda kali ini, suasananya berbeda. Udara dingin Jepang ternyata menyimpan sambutan yang hangat. Bukan hanya oleh para WNI atau diaspora Indonesia yang tinggal di sana, tapi juga dari warga lokal, masyarakat Jepang sendiri. Yap, bukan hal biasa melihat bendera merah putih dikibarkan di tengah-tengah negeri Sakura dengan senyum ramah dari tuan rumahnya. Ada rasa hormat yang terasa tulus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya mungkin terletak pada pertandingan sebelumnya, ketika giliran Jepang bertandang ke Jakarta. Saat itu meskipun Indonesia harus menelan kekalahan telak di kandang sendiri, tak ada celaan, tak ada cacian. Yang ada justru sambutan ramah, tepuk tangan, dan rasa hormat yang dijaga dari awal hingga akhir. Publik Jepang rupanya mengingat momen itu. Mereka tak melupakan keramahan yang diterima dan kini saatnya mereka membalas. Sebagai bentuk penghormatan, panitia pelaksana pertandingan menyediakan sekitar 3.000 tiket khusus untuk supporter Indonesia. Bukan angka yang kecil untuk tim tamu. Dan tentu bukan sekedar angka, ini simbol respek antar bangsa. Sepak bola ingin membuktikan dirinya bukan hanya soal skor dan statistik, tapi juga soal koneksi antar manusia dan cerita indah yang tak tercatat di papan skor. Saat ini suasananya sendiri sudah mulai ramai di jalan-jalan sekitar Stadion Suita. Salah satunya diramaikan oleh rombongan Garuda Jepang, di mana kelompok supporter ini menjadi penyumbang terbesar dari ribuan fans dan WNI yang hendak menyaksikan langsung. Sejak semalam mereka sudah kumpul-kumpul untuk sekedar makan maupun mempererat kebersamaan dengan mini konser. Lebih dari itu, berbagai rombongan lain juga sudah mulai berdatangan. Seperti dari Tokyo, sudah bersatu dengan Garuda Japan dan stay di Osaka. Semua bakal kompak untuk satu tujuan, satu arahan, satu komando, demi satu skuad Garuda yang bakal menyala. Keberadaan kelompok supporter bukan hanya menyatukan para WNI di luar negeri, tapi juga memberikan arahan kepada seluruhnya agar kompak. Spanduk dan tifo bakal dibentangkan. Arahan soal cuaca pun sudah diperingatkan lewat akun official Instagram mereka, dengan menyebut bahwa kemungkinan besar cuaca nggak menentu, sehingga wajib waspada dengan menyiapkan jas hujan. Dan yang paling mencolok dari sepak bola Indonesia di kancah internasional, bukan hanya kualitas permainan yang makin membaik, tapi juga kehadiran fans yang luar biasa. Entah bermain di mana, entah sejauh apapun laga tandang dijalani, supporter Indonesia selalu hadir. Bukan cuma hadir, tapi hadir dengan cara yang tak biasa. Ingat pada saat Piala Asia di Qatar, baik level senior maupun U23. Waktu itu stadion bukan sekedar tempat bertanding, tapi berubah jadi lautan merah putih.
supporter Indonesia sukses jadi pusat perhatian. Dan belum lama ini ketika timnas away ke Australia, lagi-lagi suasananya tak jauh berbeda. Ribuan supporter memadati tribun, berteriak lantang, menciptakan atmosfer yang bikin bergidik. Bisa jadi, semua momen itu tak luput dari pengamatan Roberto Mancini, pelatih timnas Arab Saudi yang sebelumnya juga pernah melihat langsung fanatisme ini ketika bertemu Indonesia di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Jeddah. Waktu itu, yang seharusnya menjadi kandang bagi Arab Saudi, justru terasa seperti home kedua untuk Indonesia. Sorakan, teriakan, chant, semuanya menggelegar. Lebih berisik, lebih hidup, dan lebih menggugah semangat. Puncaknya, saat Indonesia mencetak gol, dan ketika Martin Paes menggagalkan penalti dengan penyelamatan majisnya. Dan kalau Mancini menilai dukungan supporter Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa, itu bukan opini kosong. Karena ketika timnas bertolak ke Jepang, skenarionya terulang lagi. Bandara Haneda pun penuh sesak. Jalanan tak luput dari lautan manusia yang membawa bendera, syal, dan spanduk. Seolah-olah Indonesia lah tuan rumah sebenarnya. Sambutan ini bahkan jadi sorotan media internasional. ESPN yang menampilkan visualnya secara gamblang. Mereka menyebut bahwa keberadaan supporter Indonesia menciptakan keindahan atmosfer yang unik di Asia. Karena memang sepak bola tidak hanya tentang gol, statistik, atau soal siapa yang menang dan kalah. Lebih dari itu, sepak bola adalah tentang emosi, koneksi, dan solidaritas. Dan disitulah supporter Indonesia berdiri paling depan. Fanatisme mereka bukan hanya untuk laga kandang, tapi untuk setiap detik perjuangan dimanapun laga dimainkan. Dan coba dengarkanlah bagaimana ESPN mewawancarai supporter Garuda di Jepang. Tentunya kami sangat menunggu kedatangan pemain timnas karena momen ini sudah ditunggu-tunggu dari jauh-jauh hari. Jadi kami sangat menantikan nanti pertandingan mereka di Jepang. Tentu saja sangat bangga sama timnas, ingin menyaksikan secara langsung dan ingin bertemu. Karena ini momen yang sangat bersejarah terutama bagi bahasa Indonesia. Tentunya Indonesia ada peluang untuk menang pertandingan. Yang penting pemain timnasnya harus semangat, kerja keras dan solid di lapangan. Dan tentunya pasti ada kesempatan kalau selagi ada usaha dan kerja keras dari pemain timnasnya. Ya, kami tentu sangat optimis ya. Sangat optimis ya karena yang pertama, mungkin pemain timnas kami yang sekarang mungkin kualitasnya sudah berbeda ya, karena pelatihnya juga kelas internasional. Jadi tentunya kami sangat optimis untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Menariknya bukan cuma fans lokal aja yang meramaikan suasana, namun di Suita Stadium. Sekarang juga sudah mulai banyak YouTuber dunia juga akan siap memeriahkan suasana. Pertandingan antara Indonesia melawan Jepang memang cukup spesial dan banyak yang mengetahui. Mengingat, kita memang sedang jadi sorotan sebagai kuda hitam di round 3. Nah, kini YouTuber asing juga akan ikut memberikan dukungan secara langsung kepada Jesus dan kawan-kawan. Banyak yang sudah datang, diantaranya adalah cowok Prancis yang terlihat sudah berkeliaran di Osaka. Terpantau lewat channel Instagram pribadinya, orang asal Prancis ini sudah belakangan ini sedang membuat konten di sekitar Stadion Suita. Selain itu ada juga YouTuber Inggris, Wasim Khan, juga diketahui ikut terbang ke Osaka. Setelah sebelumnya juga sempat membuat konten di GBK saat laga Indonesia versus China kemarin. Dan tak lupa, dari YouTuber sekaligus konten kreator Jepang juga tak mau kalah ingin ikut memeriahkan laga tim kesayangannya dengan Indonesia yang juga sering didukung. Dia adalah Taiyo Kimura. Sebelumnya ia sangat sering datang ke GBK untuk menyaksikan langsung aksi timnas Indonesia sekaligus mencari atmosfer baru di GBK. Pada laga kali ini, di rumah dia sendiri, sejatinya Taiyo ingin menyaksikan secara langsung. Tapi ia mengaku nggak kebagian tiket yang artinya tidak bisa langsung ke Suita Stadium. Maka dari itu, kreator tersebut hanya memberikan challenge kepada para penggemar timnas Indonesia dan juga Jepang. Menurut tantangannya, jika Jepang kalah, maka ia bakal ke Indonesia lagi, tepatnya ke Bandung, untuk menjalankan tantangan berupa jalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Guys, if Japan lose, I will walk Bandung to Jakarta. Walking. I promise you. Let's see tomorrow. Dari para pemain timnas sendiri nggak nyangka melihat dukungan yang begitu wow di kandang lawan. Salah satunya jelang berhadapan melawan Jepang, Kevin Dix menegaskan bahwa Indonesia
bisa bermain lebih lepas namun tetap harus bermain serius karena mewakili 250 juta rakyat Indonesia. Selain itu, Dix juga menganggap ini pertandingan big match dan Indonesia masih berpeluang meraih 3 poin melawan Jepang. Anda bisa bermain lebih lepas, tapi bukan berarti Anda tidak bermain demi negara. Anda harus bermain dengan rasa bangga. Anda bermain untuk lebih dari 250 juta rakyat Indonesia dan kami memahami itu. Kami akan berbuat sebaik mungkin dan kami tahu ini tetap laga yang sangat penting meski kami sudah lolos ke babak berikutnya. Tapi saya rasa kami bisa jauh lebih berkembang lagi dari laga ini. Ini big match. Anda masih bisa meraih 3 poin meskipun sudah lolos ke babak berikutnya. Tapi Anda bermain demi negara dan Anda bermain demi semua orang Indonesia. Jadi ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, Anda harus memikul beban bahwa Anda harus memenangkan laga ini. Ungkap Kevin Dix dilansir dari goal.com. Selain Dix, Ole Rooney juga memuji keberadaan para penggemar timnas. Striker Oxford United ini berharap selalu bisa memberikan yang terbaik saat disemangati dengan penuh percaya diri. Ini sepak bola tidak bisa dipercaya. Ini fans terbaik di dunia sejauh ini. Saya berterima kasih kepada para fans yang datang dan mendukung kami. Kami berharap bisa menang di setiap laga, kata Ole Rooney saat kemenangan atas China. Pada intinya, kini semua harus bersatu padu, menyatukan semangat. Walaupun di negeri orang, nggak ada salahnya totalitas buat bangsa sendiri. Ya asal jangan melanggar peraturan yang ada, cukup menghormati tuan rumah. Itu sudah menjadi sebuah momen penting yang terus dijunjung tinggi, ya kan? Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.